Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau ngebahas dan nge-review langsung ya episode pertama dari House of the Dragon from the world of the Game of Thrones. Di sini aku sudah pakai baju black and red ya, karena aku udah black team dari Queen of Rhaenyra Targaryen. Gila sih teman-teman ya, mind blowing banget, betul-betul membawa memorable banget ya kepada kejayaan Game of Thrones beberapa tahun yang lalu. Wow, keren banget deh pokoknya. Oke, kita langsung aja bahas tuntas ya penjelasan episode pertama. Let's check it out. Aku ingin ngobrol dinner itu. Kirain bawa dinner di bawahnya. It's raining. Oke teman-teman, jadi itu ya first reaction sedikit ya dari aku sama teman aku kemarin nonton bareng untuk premiere episode pertama dari House of the Dragon ini. Pokoknya goosebump banget ya mendengar instrumennya Game of Thrones itu dikombine dengan House of the Dragon instrumen terbarunya gitu. Jadi kayak wow, keren banget ya. Akhirnya kita bisa nonton House of the Dragon setelah 3 tahun ya penggarapan film ini, dan terakhir kali mengecewakan banget Game of Thrones season terakhir ya, ketika aku tahu bahwa my Queen Daenerys Targaryen itu harus mati ya teman-teman. Nah mungkin ini agaklah untuk mengobati rasa kecewa para fans Game of Thrones. Oke, jadi aku akan bahas detail banget ya House of the Dragon episode pertama ini. Jadi aku nggak akan ngulang-ngulang lagi di video yang lainnya. Aku akan jelasin alur ceritanya dari awal sampai akhir. Sembari cerita, aku akan masukin Easter egg dan pengetahuan aku tentang si House of the Dragon ini. Dan juga bagi kalian yang belum nonton video-video breakdown aku yang lainnya, boleh banget, linknya sudah aku pin di kolom komentar. Oke guys, langsung aja. Jadi episode pertama ini dibuka dengan semua lord dari berbagai kalangan atas dan bawah berkumpul di Harrenhal untuk memilih siapa penerus berikutnya dari Iron Throne dan memimpin Seven Kingdoms. Di sini adalah masa kejayaannya klan Targaryen atau House of Targaryen, dipimpin oleh the Old King, King Jaehaerys yang memimpin selama 60 tahun dengan kedamaian, prosperity dan juga kemakmuran. Memiliki 10 naga dewasa yang siap membakar semua house yang menentang House of Targaryen. Tapi dia ini tidak punya penerus ya, karena 2 anak laki-lakinya penerusnya itu sudah pada mati semua. Dan akhirnya penerus pun diturunkan ke anaknya atau cucunya, yaitu ada 2 kandidat, yaitu Princess Rhaenys Targaryen dan Prince Viserys Targaryen. Sebenarnya ada 14 penerus, tapi itu tidak dipertimbangkan ya. Dan mereka ini semuanya berkumpul di Harrenhal. Harrenhal ini merupakan tempat kepemilikan House Whore of Harrenhal yang dibakar hidup-hidup dan punah oleh Aegon the Conqueror waktu pertama kali dia menaklukkan Westeros, karena mereka ini tidak mau tunduk sama dia. Namun pada akhirnya yang terpilih itu adalah Pangeran Viserys Targaryen ya, karena orang-orang itu menentang seorang wanita duduk di Iron Throne dan memimpin. Terlihat di sini Viserys bersama dengan istri pertamanya Aemma Arryn dan Princess Rhaenys Targaryen bersama dengan suaminya Corlys Velaryon dari House of Velaryon. House of Velaryon ini juga merupakan keturunan Old Valyria yang bersamaan dengan Targaryen juga selamat dari Doom of Valyria atau kiamat di Valyria. Tapi bedanya Velaryon ini, House of Velaryon tidak ada Dragon Riders awalnya. Jadi mereka tidak punya naga. Yang punya naga cuma House of Targaryen. Dan juga House of Velaryon ini sebagai mewakili ras kulit hitam pertama di Westeros ya. Setelah di Game of Thrones kita nggak pernah lihat ras kulit hitam di Westeros. Yang aku suka berikutnya ada perkataan ya dari naratornya bahwa yang bisa menghancurkan House of Targaryen adalah Targaryen itu sendiri. Jadi ketika sebuah keluarga atau house memiliki kekuatan yang sangat hebat, yang bisa menghancurkan mereka adalah diri mereka sendiri, yaitu perang saudara Civil War. Dilanjutkan dengan narasi berkata bahwa sekarang ini sudah 9 tahun dari kepemimpinan Raja Viserys Targaryen, dan ini ceritanya berset di 172 tahun sebelum kematian The Mad King Aerys Targaryen dan lahir anak perempuannya Princess Daenerys Targaryen di film Game of Thrones itu. Jadi memang ini seriesnya prequel. Next scene kita langsung diperlihatkan ya Rhaenyra muda mengendarai naganya Syrax yang berwarnanya agak kekuning-kuningan gitu. Wow, keren banget ya teman-teman. Apalagi melihat CGI-nya itu, waduh. Memang kalau soal CGI Dragon atau naga, HBO Game of Thrones dan House of the Dragon ini paling top dan paling menang ya dari semua film yang pernah aku tonton yang menampilkan seekor naga. Pokoknya ini bring back memory banget ya pada waktu Game of Thrones ketika Daenerys mengendarai Drogon. Pokoknya di sini apalagi diputer instrumennya, pokoknya mantep banget dah.
untuk jadi opening scene di episode pertama ini. Belum lagi pemandangannya indah banget ya teman-teman, awan dan juga mataharinya juga. Di sini kita melihat King's Landing finally dan juga Dragon Pit. Dragon Pit itu tempat bangunan berkubah besar ini ya, tempat para naga-naga ini tidur atau kandang mereka. Di sini terlihat si Rex ini masih sangat muda ya, jadi masih sangat kecil gitu. Jadi belum terlalu dewasa. Next kita melihat scene penjaga dari para naga-naga ini ya. Jadi orang-orang ini ditugaskan untuk nge-tame atau merawat naga-naga ini, termasuk membimbing mereka masuk ke kandangnya gitu. Terlihat dua orang ini memakai sebuah tongkat dan juga dipersenjatai pisau Dragon Glass. Dragon Glass ini sangat kuat sekali ya. Selain bisa menghancurkan dan membunuh Night King, juga bisa menembus kulit naga yang sangat tebal. Perlu diketahui ya bahwa material pisau Dragon Glass itu cuma bisa diambil di Dragonstone dan aksesnya itu sangat terbatas, only untuk Targaryen saja. Jadi para penjaga ini dipersenjatai ini mungkin ada tujuannya ya teman-teman. Aku nggak mau spoiler sih, tapi ini lebih kayak ke pembantaian naga gitu. Yang kerennya lagi, mereka ini mengendalikan Syrax itu menggunakan bahasa High of Valyrian, bahasa Valyria ya, dengan berkata Dohaeres, Umbas, dan Ribas. Terus layaknya naga seperti naganya Daenerys ya, mereka mengerti bahasa Valyria ini dan menuruti para penjaga-penjaga di sini. Next scene akhirnya kita melihat ya Rhaenyra muda dan juga Sir Harold Westerling, atau lebih kayak ke penjaganya si Rhaenyra ini ya. Dia ini merupakan kesatria yang sangat hebat ya, merupakan Lord Commander of the King's Guard di bawahnya King Viserys Targaryen dari House of Westerling. Terlihat dia ini sangat melindungi Rhaenyra ya. Next terlihat Alicent Hightower pada saat masih kecil, sama seperti Rhaenyra juga. Mereka ini merupakan teman dan sahabat yang sangat dekat ya teman-teman. Nah, jadi si Alicent inilah nanti yang akan berkonflik dengan Rhaenyra terkait siapa yang duduk di Iron Throne pengganti King Viserys. Jadi inti masalahnya antara mereka berdua ini ya, konflik perangnya antara The Greens and The Black. Alicent pengen majuin anaknya, Rhaenyra hendak mengambil tahtanya itu. Terlihat akhirnya Syrax pun digiring masuk ke Dragon Pit oleh dua penjaga ini. Kok aku melihatnya kayak kasihan gitu ya teman-teman dengan mereka ini. Dan yang paling terlihat banget di sini berbeda dengan versinya Daenerys Targaryen adalah Syrax ini seperti memiliki dua tanduk panjang gitu ya di bagian kepalanya, dan lebih slim aja gitu kepalanya. Beda dengan desainnya si Drogon. Dan terlihat di sini di bagian atas punggung dari naga ini ada seperti pelana untuk tempat duduk gitu. Beda sama Daenerys Targaryen yang biasanya dia langsung naik aja ke naganya ya. Jadi ini agak ada sedikit perbedaan desain. Dan ini lebih masuk akal aja ya. Jadi lebih ada pelindungnya gitu untuk duduk seperti di atas kuda. Karena gak mungkin kalau mereka duduk di atas duri-duri. Jadi Alicent ini sangat dekat dengan si Rhaenyra. Dia jemput si Rhaenyra untuk kembali ke Red Keep atau ke Castle Naga. Terlihat juga di sini di tengah pasar di King's Landing ada sebuah patung naga ya. Jadi memang pada saat itu House of Targaryen ini sangat sekali dihormati, hingga patung naga itu banyak banget ya di King's Landing. Dan terlihat orang-orang dan masyarakat penduduk di King's Landing ini kalau melihat naga di atas langit, mereka tidak terkejut ya. Jadi biasa aja karena saking banyaknya naga pada waktu itu. Berbeda pada zamannya Baratheon dan zamannya Daenerys Targaryen ya. Di sana naganya sudah punah dan hanya sedikit orang yang pernah melihat naga secara langsung. Kemudian terlihat scene di dalam Red Keep atau istana ini ya, ketika Alicent dan Rhaenyra melewatinya. Nah, di bagian tengah istana yang terbuka ini betul-betul bring back memory ya di season terakhir Game of Thrones, ketika Cersei malah menyuruh petugas untuk menggambar lukisan peta Westeros di situ, seakan-akan dia hendak menguasai semua Westeros. Akhirnya Rhaenyra dan Alicent pun bertemu dengan ibunya Rhaenyra yang pada saat itu sedang mengandung 9 bulan ya, padahal dia sudah tua, yaitu Aemma Arryn. Gak tahu kenapa ya, seneng aja ya melihat ada dua Targaryen dengan silver hair, rambut putih mereka. Karena kalau di Game of Thrones kan cuma ada Daenerys Targaryen ya, sedangkan di series ini semuanya pada silver hair, berambut putih gitu ya teman-teman. Aemma Arryn ini walaupun tidak menyandang gelar keluarga Targaryen di namanya, dia juga tetap mendapatkan bloodline Targaryen dengan silver hairnya ya teman-teman, karena dia merupakan cucu dari King Jaehaerys juga. Di sini terlihat Aemma Arryn dan Rhaenyra itu sedang siap-siap ya, karena si Aemma Arryn ini sudah mau melahiran nih ceritanya. Next scene terlihat King Viserys dan juga Small Council sedang mengadakan rapat harian ya teman-teman. Di sini ada Hand of the King, Otto Hightower, kemudian ada Corlys Velaryon sebagai Lord atau pemimpin pasukan kapal laut, kemudian ada Lord Lyman Bisbury from House of Bisbury sebagai Master of Coin, kemudian ada Grand Maester Melos, kemudian anggota Small Council terakhir ada Lionel Strong from the House Strong yang juga sebagai The Lord of Harrenhal yang baru, merupakan Master of Law. Nah, jadi itu ya teman-teman anggota Small Council di masa kepemimpinannya King Viserys Targaryen ini. Di sini juga King Viserys mengundang Rhaenyra ya untuk ikut menuangkan minuman sembari mendengarkan mereka ini berdiskusi dan saling belajar bagaimana caranya memerintah dan tata cara pemerintahan
pemerintahan di Iron Throne. Di sini mereka mendiskusikan tentang sebuah pemberontakan yang menamai diri mereka The Triarchy yang diinformasikan oleh Corlys Velaryon ya teman-teman, dan mereka menyebut sebuah nama Kragas Drahar. Kragas Drahar ini juga sudah muncul ya di TV spot trailer. Ini dia orangnya. Jadi dia ini akan dipersiapkan untuk berkonflik juga ya dengan Corlys Velaryon sebagai Lord of the Tides, penguasa kapal dan lautan. Di sini juga mereka mengkhawatirkan Prince Daemon Targaryen, adik dari si King Viserys Targaryen ini, yang tidak mau duduk juga di council ini sebagai komandan militer atau commander of the watch. Di sini juga terlihat Prince Daemon itu menghabiskan uang dan koin emas ya untuk pelatihan ulang dan mempersenjatai militer pasukan kota yang dia pimpin. Jadi memang Prince Daemon itu tidak bisa duduk diam saja di council ya, karena dia itu memiliki pemikiran yang berbeda lah sebagai adik raja. Sebagai Master of Coin, Lord Lyman Bisbury itu mengkhawatirkan dana yang diinvestasikan ke Prince Daemon itu. Otto Hightower pun sebagai Hand of King itu menghentikan ya laporan si Corlys Velaryon tentang pemberontak si Kragas Drahar yang bisa memiskinkan pelabuhan kota dan membawa kekacauan. Karena si Otto Hightower ini ingin ngomongin langsung tentang topik turnamen pewaris yang gak bisa ditunda lagi, harus hari itu banget pada saat bayi si Viserys Targaryen ini lahir. Karena dia yakin itu adalah bayi laki-laki, dan ini sedikit membuat Rhaenyra itu bersedih ya, karena dia seperti tidak dianggap gitulah sebagai pewaris tahta karena seorang perempuan. Rhaenyra pun akhirnya bertemu ya dengan omnya atau pamannya, yaitu Prince Daemon Targaryen yang menyelinap masuk dan duduk di Iron Throne. Ketika bertemu mereka ini bercakap-cakap dan berbincang menggunakan bahasa Valyria ya teman-teman. Jadinya sedikit keren aja gitu ya mendengarnya, karena kan beda dengan bahasa language biasa. Prince Daemon pun memberikan hadiah kalung dari Valyrian Steel, baja Valyrian seperti pedang Dark Sister milik si Prince Daemon, kepada Rhaenyra dalam bentuk kalung yang sangat indah. Next scene terlihat Rhaenyra dan Alicent yang sedang bersantai di bawah pohon weirwood yang memiliki daun berwarna merah. Pohon suci yang sering kita lihat ya di tempat rumahnya House of Stark, merupakan pohon yang sudah sangat tua sekali pada zaman Children of the Forest, dan White Walkers atau Night King itu dibuat oleh Children of the Forest menggunakan dragon glass di tempat pohon weirwood ini juga. Next terlihat King Viserys yang seperti memiliki penyakit di balik punggungnya gitu ya. Penyakitnya ini mirip-mirip dengan manusia batu yang ada di Game of Thrones gitu, yang mengenai kesatria Jorah Mormont. Entah kenapa ketika melihat penyakit ini kayak borok dan ada nanahnya ini, langsung terpikir dengan Stone Man ya teman-teman. Terlihat di sini kayak susah banget ya para maester ini untuk mengobati penyakit ini. King Viserys pun mengunjungi istrinya Aemma Arryn ya, dan berkata bahwa dia sangat yakin bahwa anaknya inilah anak laki-laki melalui mimpi yang sering dia alami setiap malam, melihat anaknya duduk di Iron Throne menggunakan mahkota besi Aegon. Aemma dengan sedih berkata kepada King Viserys bahwa ini adalah anak yang terakhir ya, karena dia tidak sanggup melihat anak-anaknya itu mati keguguran lagi seperti yang dulu-dulu sebelum Rhaenyra ini lahir. Ada 5 anak yang sudah mati keguguran dari si Aemma Arryn ini. Next terlihat Prince Daemon beraksi dengan pasukan prajuritnya sebagai komandan dari militer ya. Jadi mereka ini membasmi para pencuri, pembunuh yang ada di kota ini. Jadi kayak langsung dia eksekusi di tempat, dipotong tangannya, dibunuh orangnya. Jadi pokoknya eksekusi dari si Prince Daemon ini sangat brutal sekali ya teman-teman. Sampai gerobaknya itu penuh dengan mayat. Akibat kejadian ini menimbulkan kegaduhan dan huru-hara. Prince Daemon pun dipanggil untuk menghadap raja dan Small Council. Prince Daemon berkata bahwa dia melakukan ini untuk mengamankan sekitaran King's Landing ya, karena akan ada gelaran turnamen raja. Raja pun membenarkan dan Corlys Velaryon mendukung si Prince Daemon ini. Otto Hightower pun langsung menyinggung tentang istrinya, yaitu Lady Rhea dari House of Vale, yang tidak pernah dikunjungi oleh Prince Daemon ya, karena dia nggak suka sama istrinya itu. Prince Daemon pun membalas ya kepada si Otto Hightower ini terkait dengan istrinya yang baru saja meninggal. Kesal dengan apa yang terjadi barusan, Prince Daemon pun mengunjungi Mysaria yang bekerja di rumah bordil sebagai prostitut penghibur. Mysaria ini nanti akan berperan penting ya, karena dia ini merupakan mata-mata juga pada saat Dance of the Dragon dari kubu The Blacks, yaitu kubu Rhaenyra Targaryen. Hari yang dinanti pun tiba ya, yaitu turnamen pewaris tahta raja. Jadi sebenarnya turnamen ini dibuat untuk memperingati atau merayakan pewaris tahta raja. Jadi mana sebenarnya dia ini belum punya pewaris ya, karena kan Rhaenyra belum pernah dinobatkan. Jadi ini kayak disamakan lah harinya dengan hari kelahiran anak yang masih dalam kandungannya Aemma Arryn. Yang lucu di sini ya kebiasaan Rhaenyra ya, selalu telat. Jadi ketika ayahnya ini memberikan sebuah pidato pembukaan, dia baru datang. Semua lord dan house dari penjuru Westeros itu datang ya ke turnamen ini, termasuk juga dengan tamu undangan yang ada di podium ini. Ada Otto Hightower, Small Council, Alicent Hightower, dan juga anak dari Corlys Velaryon dan
dan Rhaenys Targaryen, yaitu Laenor Velaryon dan Laena Velaryon. Di sini turnamennya itu seperti pertarungan old bangsa Eropa ya, menggunakan turnamen jousting. Jadi semacam spear atau tombak yang panjang gitu dinaiki dengan kuda. Pertarungan pertama itu antara House of Cole dan House of Tarly. Next, pertarungan berikutnya antara House of Baratheon dan House Cole. Dan House Cole ini menang juga ya. Yang sebenarnya dia ini adalah Sir Criston Cole. Si Baratheon ini juga di awal-awal meminta sebuah bunga ya dari Princess Rhaenys Targaryen, dan ia memanggilnya The Queen Who Never Was. Jadi memang dia ini digelari Queen Who Never Was, ratu yang takkan pernah jadi ratu. Dia ini kayak guyon atau bercanda gitu ya, karena merupakan sepupunya sendiri. Next, akhirnya yang dinanti tiba ya, yaitu House of Targaryen yang diwakilkan oleh Prince Daemon Targaryen menggunakan pedang Dark Sister-nya. Di sini dia boleh memilih ya kesatria dari house mana yang akan menjadi lawannya. Ada 13 house yang mengikuti turnamen ini. Ada House of Tarly, House of Tully, House of Lannister, House of Cole, House of Hightower, House of Tyrell, House of Mallister, House of Bolton, House of Stark, House of Lefford, House of Baratheon, House of Harding, dan House of Corbray serta House of Targaryen itu sendiri. Dan Prince Daemon memilih House of Hightower pertama kali, yaitu anak sulung putra dari Otto Hightower, untuk dia tantang dan ternyata kalah dengan telak. Prince Daemon pun meminta bunga dari Gwyn Alysanne. Para penonton pun sorak-sorai ya, termasuk juga dengan King Viserys. Terlihat di sini dia membawa sebilah pisau Valyrian Steel. Ini merupakan pisau Valyrian Steel yang sama yang digunakan oleh Arya Stark untuk membunuh Night King. King Viserys pun dikabarkan tentang persalinan istrinya yang tidak berjalan lancar dan meninggalkan turnamen. Grandmaster Melus pun menyampaikan kepada King Viserys bahwa bayinya ini sungsang ya, atau terbalik gitu. Jadi sangat susah untuk dilahirkan secara normal. Jadi dia menyarankan untuk menyelamatkan salah satu nyawa atau kehilangan dua-dua nyawanya. Dan King Viserys memilih untuk menyelamatkan bayinya dan membiarkan Aemma Arryn atau istrinya itu meninggal ya teman-teman. Sedangkan turnamen terus berlanjut ya dengan para house ini yang masih menyerang satu sama lainnya. Dengan final pertempuran yaitu antara Sir Criston Cole dari House of Cole dan Prince Daemon from House of Targaryen. Scene pun berpindah lagi ya ke scene brutal di mana si Aemma Arryn ini dibedel perutnya dan dikeluarkan anaknya itu dengan secara paksa tanpa dibius ya. Karena kalau dia ditambah bius lagi bisa membuat bayinya itu mati. Jadi perutnya ini dirobek secara hidup-hidup ya, dia merasakannya, dan ini brutal dan sakit banget guys kelihatannya. Aku tuh kayak nggak sanggup ya guys, tega banget nih King Viserys mengorbankan istrinya seperti itu ya. Si Aemma Arryn ini berteriak-teriak ketakutan dan menangis seperti itu. Pokoknya nggak tega banget ya melihat dia ini, karena dia pun nggak tahu dia tuh mau diapain. Dia nggak tahu kalau perutnya itu mau disayat-sayat sedemikian rupa gitu ya guys, untuk mengeluarkan bayinya itu, untuk menyelamatkan bayinya. Dan pada akhirnya si Aemma Arryn ini pun mati karena menahan kesakitan dan darahnya keluar banyak banget. Yang mirisnya lagi di turnamen orang ini malah senang-senang sorak-sorai ya. Nggak tahu tuh si Aemma Arryn kayak begitu nasibnya. Dan terlihat di sini bahwa Prince Daemon kalah ya dengan Sir Criston Cole dan menantang untuk bertarung one by one menggunakan pedang. Ia menggunakan pedang Dark Sister-nya, pedang legendaris, pedang bersejarah Valyrian Steel milik dari Visenya Targaryen, saudara Aegon the Conqueror. Mereka berdua ini bertarung dengan sangat sengit ya teman-teman. Namun pada akhirnya Prince Daemon ini kalah ya, dan dia menyerah dari pertarungan ini dan mereka pun berdamai. Kembali ke Aemma Arryn, dia pun mati dengan sangat mengenaskan ya, dengan anaknya, bayinya yang diambil paksa dari perutnya itu. Namun pada akhirnya si bayinya ini juga mati saat itu juga ya, kayak kehabisan nafas gitu loh. Padahal si King Viserys itu sudah seneng banget ya anaknya seorang laki-laki, kayak tiba-tiba dia mati gitu ya. Kita nggak tahu kenapa bisa begitu. Dan pada akhirnya Aemma Arryn dan anaknya yang bayi itu pun mati ya. Mereka sama-sama dikremasi. King Viserys Targaryen pun seperti menyesali perbuatannya ya. Dan upacara kremasi ini dihadiri oleh semua lord, termasuk Small Council dan juga Rhaenyra Targaryen dan Prince Daemon. Rhaenyra pun sangat sedih ya melihat kematian ibunya itu dan tidak tega menyuruh naganya Syrax untuk membakar mereka. Namun segera Rhaenyra berkata Dracarys untuk menyuruh Syrax membakar kremasi ibunya itu. Di sini agak goosebump juga ya mendengar kalimat Dracarys yang dilontarkan oleh Rhaenyra Targaryen, dan sekaligus sedih juga ya dengan momen ini. Berpindah ke Small Council, di sini mereka sedang membicarakan pewaris tahta selanjutnya dari King Viserys Targaryen ini, di mana mereka ini tidak menyetujui kalau Prince Daemon yang mengambil tahtanya.
Otto Hightower pun menyarankan pewaris berikutnya adalah anak sulung dan anak tunggalnya si King Viserys Targaryen, yaitu Rhaenyra Targaryen, seorang perempuan. Dan itu seperti ditentang ya oleh Small Council ini. Dan King Viserys Targaryen ini tidak percaya ya dengan masukan para Small Council ini yang berkata bahwa adiknya yaitu Prince Daemon itu jahat, hendak merebut tahtanya karena dia ini masih percaya dengan adiknya. Tanpa disadari mereka, Prince Daemon ini mengintip pembicaraan mereka. Otto Hightower pun memanggil Alicent ya ke ruang kerjanya atau kamarnya. Dia menyuruh anak perempuannya ini untuk menemani dan menghibur hatinya si King Viserys Targaryen ini. Jadi memang kurang ajar sekali ya si Otto Hightower ini, anaknya disuruh dandan yang cantik untuk merayu si King Viserys. Terlihat di ruang kerja Otto Hightower ini ada lambang bintang 7 atau The Fate Seven atau agama, lambang bintang yang sering kita lihat di Game of Thrones ya. Jadi kalau dulu itu waktu masih Targaryen, kepercayaannya itu bukan Fate Seven ini ya, tapi setelah di era Game of Thrones dan Baratheon itu sudah The Fate Seven, sehingga lambang dari bintang ini ada di Hall Iron Throne. Kalau di House of Dragon lambang ini tidak ada ya. Dan Fate Seven atau lambang bintang 7 ini sangat erat sekali dengan House of Hightower karena mereka ini merupakan keluarga dengan penganut agama ini paling alim lah. Terlihat King Viserys ini di kamarnya sedang membuat model miniatur kota ya, bukan King's Landing, bukan Dragonstone. Nah, ini merupakan Old Valyria, City of the Freehold Valyria, kota atau tempat nenek buyutnya Targaryen ya. Jadi kalau kita sebagai penggemar Game of Thrones dan novel A Song of Ice and Fire, sebenarnya bentukan dari Valyria, Old Valyria Freehold itu seperti apa? Ya kira-kira seperti inilah ya, kota kejayaan, kota paling hebat pada zaman itu. Terlihat King Viserys ini masih memegang-megang cincin Aemma Arryn atau istrinya itu ya. Terlihat dia ini sangat sekali menyesal gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, itu merupakan keputusannya sendiri. Alicent pun datang ya ke kamar dia untuk menghibur si King Viserys Targaryen ini. Ngobrolnya istilahnya PDKT gitulah ya, untuk menghibur hatinya yang sedang bersedih. Next scene terlihat Prince Daemon ini bersama dengan para pasukannya itu berada di sebuah rumah bordil yang sedang dijamu ya orang-orang ini di sini menggunakan dana dari kerajaan juga, dan hal ini pun dilaporkan oleh Otto Hightower kepada King Viserys Targaryen. Ia berkata itu semacam sebuah perayaan gitu ya terhadap anak Viserys Targaryen ini yang mati, dan di sana menurut laporan Prince Daemon melabeli anaknya si King Viserys ini sebagai pewaris tahta sehari, dan itu membuat marah King Viserys Targaryen kepada Prince Daemon. Ia pun memanggilnya ke Hall of Iron Throne. Duduk di Iron Throne, King Viserys membawa pedang Blackfire-nya. Blackfire Sword ini juga sama ya, Valyrian Steel juga. Di sini dia sudah sangat serius banget ya bertanya kepada Prince Daemon apakah benar ia mengatakan tentang pewaris tahta sehari itu. Terlihat di sini Prince Daemon itu kayak kebingungan ya. Kayaknya dia ini gak pernah mengatakan tentang hal tersebut deh. Soalnya dia tidak pernah membenarkan atau tidak membenarkan dia berkata seperti itu. Jadi mungkin ini akal-akalannya Otto Hightower aja. Terjadi perdebatan hebat ya antara Prince Daemon dan King Viserys Targaryen di sini, di mana mereka berdua ini seperti miskomunikasi. Intinya Prince Daemon itu berkata kepada King Viserys bahwa King Viserys itu lemah dan dia bisa melindungi kakaknya itu dari para Small Council penjilat yang menghancurkan dan memakan King Viserys ini. Tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Prince Daemon, King Viserys pun berkata ia sudah menamai siapa pewarisnya selanjutnya dan menyuruh Prince Daemon untuk kembali ke tempat The Vale, yaitu tempat istrinya, dan dia harus menuruti hal itu, kalau tidak dia akan dihukum oleh raja. Jadi ini serius banget ya, karena kan di awal-awal tadi terlihat si Prince Daemon ini nggak cinta ya sama istrinya yang di The Vale itu, yang dijodohkan itu. Jadi makanya dia itu tidak pernah mengunjungi istrinya lagi dan malah kabur dari situ. Nah di sini dia disuruh untuk pergi kembali ke tempat istrinya. King Viserys pun langsung memanggil anaknya Rhaenyra untuk bertemu di depan tengkorak dari Balerion the Black Thread atau dragonnya si Aegon the Conqueror. Balerion ini juga sempat ditunggangi oleh si King Viserys Targaryen ini ya. Tapi setelah mati, King Viserys pun tidak mau lagi menunggangi naga-naga manapun. Balerion ini merupakan naga yang paling besar dari semua naga di House of Targaryen ya guys. Viserys berkata Balerion merupakan naga yang sempat melihat Old Valyria sebelum mereka itu punah. Viserys pun langsung bertanya kepada Rhaenyra, apa yang kau lihat ketika melihat naga? Rhaenyra menjawab, aku melihat kita. Orang-orang berkata bahwa Targaryen itu lebih dekat ke dewa daripada orang-orang lainnya. Tapi mereka sebenarnya berkata seperti itu karena kita ada naga. Tanpa naga kita hanyalah manusia biasa. King Viserys pun langsung berkata ratu kepada Rhaenyra ya. Dia meminta maaf kepada Rhaenyra karena selalu menyanyiakannya, karena selalu ingin anak laki-laki untuk pewaris tahta. Padahal Rhaenyra juga layak. Viserys juga mengingatkan kepada Rhaenyra bahwa duduk di Iron Throne itu merupakan tahta yang paling bahaya di semua realm. Nah ini nih guys yang
yang paling mind blowing banget ya, fakta yang diungkapkan oleh King Viserys Targaryen tentang tujuan utama dari Aegon the Conqueror itu sebenarnya menguasai Westeros itu apa gitu loh. Kenapa harus banget House of Targaryen ini yang memimpin Seven Kingdom dan Westeros? Viserys berkata bahwa sejarah Targaryen menuliskan bahwa Aegon sebenarnya menyeberangi Blackwater dari Dragonstone, menguasai Westeros dan menaklukkan semua House dan Seven Kingdom semata-mata bukan cuma ambisi saja untuk menaklukkan semuanya, namun karena ia mendapatkan sebuah mimpi akan sebuah makhluk yang akan mengakhiri dunia manusia. Jadi si Aegon the Conqueror ini mendapatkan mimpi ya, meramalkan akhir dunia manusia, sama seperti Daenerys Targaryen yang meramalkan akhir kepunahan kiamat dari Valyria sehingga Targaryen ini bisa langsung kabur dari Old Valyria. Aegon the Conqueror bermimpi tentang akhir dunia dimulai musim dingin yang sangat mengerikan yang bertiup dari utara yang sangat jauh. Nah, kalian sampai sini pasti tahu kan apa yang dimaksud? Yap, bener banget, yaitu White Walkers dan Night King. Ya itulah yang koneksi ke Game of Thrones, di mana Night King itu akhirnya bisa dikalahkan oleh si Daenerys Targaryen. Memang sih tidak secara langsung, tapi Arya Stark itu memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk menancapkan Valyrian Steel dan membunuh Night King itu karena bantuannya si Daenerys Targaryen juga dengan para naganya. Viserys melanjutkan berkata ya, Aegon itu melihat kegelapan mutlak yang menunggangi angin di malam hari, dan apapun makhluk yang keluar dari utara itu akan menghancurkan dunia orang-orang dan semuanya yang hidup. Saat musim dingin besar yang datang, semua Westeros itu harus bergabung dan melawannya, dan seorang Targaryen harus duduk di Iron Throne ketika saat itu datang. Padahal masih lama banget ya, masih 175 tahun lagi sampai si Daenerys Targaryen itu berhadapan dengan Night King di Game of Thrones. Dan Aegon the Conqueror menyebut mimpinya itu adalah A Song of Ice and Fire. Ini fun fact ya, bahwa pada akhir Game of Thrones semua yang terjadi di Game of Thrones dan juga Night King itu dibukukan oleh Maester Samuel Tarly dengan nama A Song of Ice and Fire. Nah, ini tuh fakta baru ya teman-teman, karena di novelnya itu kan belum selesai tuh digarap oleh George R.R. Martin. Nah, jadi ini semua tuh kayak terkoneksi gitu deh pokoknya. Keren banget ya pokoknya. Pada akhirnya Princess Rhaenyra pun langsung dinobatkan ya menjadi pewaris tahta King Viserys Targaryen ini. King Viserys memanggil semua lord untuk bersumpah setia kepada Gwen Rhaenyra Targaryen sebagai pewaris sah tahta kerajaan. Lord Corlys Velaryon, Lord Hobart Hightower, Lord Baratheon Baratheon, Lord Rickon Stark, dan masih banyak lord lainnya, cuman nggak ke-record gitu. Jadi mereka semua ini dikumpulkan di Hall of Iron Throne, disuruh langsung bersumpah setia sama Gwen Rhaenyra ini ya, untuk King Viserys tuh mengamankan tahtanya. Prince Daemon pun akhirnya pergi dari King's Landing bersama dengan Mysaria, orang yang dia sukai, mengendarai naga merahnya yang keren banget, lehernya panjang banget ya, The Caraxes. Bentukannya agak aneh gitu ya teman-teman, beda banget deh pokoknya si Caraxes ini. Dan episode pertama House of Dragon pun berakhir ya guys. Gila sih, mind blowing, bagus banget ya ini sebagai opening pengantar series House of Dragon season pertama. Oke guys, jadi itu ya penjelasan dari aku. Kita ketemu lagi next minggu depan untuk episode keduanya. Semoga dari penjelasan aku ini bisa nambah informasi-informasi baru kalian dalam menonton film House of Dragon ini yang sangat complicated dan rumit. Aku saranin kalian rewatch ya, biar tambah ngerti sebenarnya ceritanya seperti apa dan bisa paham nama-namanya, bisa ingat. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa guys.